Santet sebenarnya bisa dijelaskan secara fisika. Percaya nggak sih kalau sebenarnya santet itu bisa dijelaskan secara fisika? Saya barangkali adalah orang yang tidak percaya kalau santet itu full magic atau sihir. Meskipun saya sebenarnya juga pernah kena penyakit yang seperti itu di tahun 2019 yang lalu. Tapi justru karena saya pernah sakit yang serupa, saya jadi mempelajari bagaimana santet itu bekerja, termasuk bagaimana sihir itu bekerja. Dari sini saya akhirnya menemukan sepertinya sihir itu hanyalah kata-kata yang digunakan oleh orang di zaman dulu untuk menggambarkan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan secara ilmiah. Sebab di zaman dulu ilmu pengetahuan, riset, dan dokumentasi itu sangat terbatas. Tidak seperti sekarang yang buku, riset, jurnal, dan dokumentasi itu berlimpah. Karena di zaman dulu riset dan pengetahuan belum semaju sekarang, karena itulah fenomena-fenomena kehidupan yang dianggap luar biasa akhirnya disebut dengan sihir. Bahkan sebenarnya banyak loh teknologi-teknologi dan fenomena ilmiah di zaman sekarang, dulunya itu ternyata dianggap sihir juga. Hipnotis dulu dianggap sihir, padahal sekarang hipnotis itu sangat ilmiah. Radio dulu juga dianggap sihir, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana sih kemajuan fisika akhirnya bisa menjelaskan fenomena-fenomena sihir seperti santet atau fenomena Adi Kodrati lainnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi penting nih yang harus kalian simak dulu. Peradaban dunia sedang bergeser ke timur. Indonesia berpeluang menjadi pemimpin ekonomi dan peradaban di masa depan. Leluhur kita sendiri juga sedang menyiapkan kebangkitan peradaban Nusantara yang nanti berpeluang jadi pancar atau pusat dunia. Kalau kamu mengalami kebangkitan spiritual dan punya keinginan kuat untuk memperbaiki tatanan dunia yang sekarang mulai tidak seimbang, maka bisa jadi kamu adalah salah satu yang terpilih untuk ikut mempersiapkan peradaban Nusantara yang baru. Jika kamu punya visi dan misi yang serupa, yuk kumpul bareng aku di akhir tahun ini. Bareng-bareng kita kembalikan tatanan dunia menjadi peradaban baru yang lebih berkesadaran. Saatnya kita kembali ke jati diri, yakni kembali menjadi bangsa Nusantara yang berkesadaran dan menjadi contoh peradaban yang seimbang dengan alam. Aku tunggu kehadiran kalian di gathering dan retreat akhir tahun ini untuk liburan sambil mempersiapkan diri menyambut tatanan dunia yang baru, yakni peradaban Nusantara. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang. Bagaimana seseorang bisa terkena santet? Orang yang terkena sihir atau santet biasanya dia mengalami beberapa gejala yang merupakan gabungan dari sakit fisik dan juga gangguan mental atau mental disorder. Sedangkan gangguan mental biasanya kerap terjadi pada orang yang sedang stres atau tertekan, di mana stres itu sebenarnya aktivitas yang terjadi di otak. Makanya nggak heran waktu kemarin saya bikin konten tentang gejala-gejala sihir atau santet, ada beberapa orang yang bilang, kok gejalanya itu mirip seperti orang yang depresi atau stres ya? Karena memang pada dasarnya santet adalah aktivitas yang terjadi di otak manusia. Otak adalah sumber aktivitas dan pemrograman. Orang yang terkena santet, maka di sini ada aktivitas di otak yang membuat dia mengalami gangguan-gangguan fisik dan stres. Bahkan kalau parah, korban santet juga bisa loh sampai mengalami gangguan kejiwaan atau bahkan meninggal dunia. Namun ciri khasnya gangguan santet atau sihir ini biasanya sengaja dibikin oleh orang lain. Orang yang terkena santet biasanya dia mengalami sakit fisik, namun saat diperiksakan ke dokter atau ke rumah sakit, pihak medis tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas penyakitnya apa. Orang yang terkena santet juga biasanya cenderung kepikiran sosok seseorang, entah kepikiran karena marah, benci, iri, atau bahkan bisa juga terobsesi atau nafsu kepada seseorang. Obsesi atau nafsu ini banyak terjadi pada korban sihir yang jenisnya pelet. Korban memang sengaja dimanipulasi otaknya agar menjadi melekat, terobsesi, dan jadi nafsu terus sama pelaku, sehingga tanpa sadar korban bisa melakukan tindakan-tindakan impulsif untuk mendekatkan diri kepada pelaku. Santet juga sama, korban dibikin kepikiran, tapi tanpa sadar bisa melakukan tindakan-tindakan impulsif yang sifatnya menguntungkan si pelaku. Lalu kenapa sih korban santet itu bisa sakit padahal dia tidak memiliki penyakit apa-apa? Sebenarnya sakit yang dialami korban itu adalah psikosomatis. Psikosomatis adalah sakit fisik yang terjadi pada manusia yang sebenarnya sakitnya diada-adain sendiri oleh otak. Sebenarnya korban tidak sakit apa-apa, tapi karena otak korban sudah dimanipulasi oleh pelaku, maka korban akan selalu merasa dirinya mengalami sakit. Ngerinya, pelaku santet bahkan bisa memerintahkan otak korban tanpa disadari oleh korban sendiri untuk menghasilkan rasa sakit sesuai dengan yang dimaui oleh si dukun atau si pelakunya. Misalnya, kalau dukunnya pengen korban sakit mengeluarkan haid terus-menerus, maka korban bisa saja haid terus-menerus tanpa berhenti. Kalau dukun ingin korbannya lumpuh, maka otak korban akan membuat dirinya lumpuh betulan. Ingat, otak adalah pusat pemrograman manusia. Dukun atau pelaku santet memanipulasi otak korban dari jarak yang jauh agar korban jatuh sakit dan terus kepikiran si pelakunya.
Bagaimana sih proses seseorang bisa terkena santet? Kok bisa seorang dukun memanipulasi otak manusia padahal tidak pernah ketemu? Kok bisa sih pelaku santet itu menyantet korban padahal tidak serumah dan tidak pernah menyakiti korban secara fisik? Santet itu tidak serta-merta terjadi kok. Sebenarnya semua itu ada prosesnya. Proses seseorang bisa jatuh ke dalam santet itu adalah seperti ini. Ini adalah sudut pandang yang saya ambil dari pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman lain yang berhasil survive dari santet atau sihir. Yang pertama, korban berinteraksi dulu dengan pelaku. Santet itu tidak serta-merta bisa terjadi. Biasanya ada interaksi antara pelaku dengan korban sebelumnya. Karena itu, biasanya pelaku santet bukanlah orang asing. Biasanya adalah orang yang sudah dikenal. Interaksi ini bisa berupa komunikasi, kedekatan, bahkan hubungan atau relationship. Kenapa sebelum mengirim santet itu diperlukan interaksi duluan? Karena dengan interaksi inilah, otak manusia akan merekam data-data orang tersebut, dan ini disimpan dalam pikiran bawah sadarnya dengan sangat detail, dan memorinya tersimpan sampai kapanpun. Nah, data-data inilah yang digunakan oleh si pelaku untuk nantinya memanipulasi pikiran korban. Caranya seperti yang dilakukan di nomor 2. Yang kedua, korban dikondisikan dalam keadaan marah oleh si pelaku. Biasanya korban santet itu akan dikondisikan pelaku dalam keadaan senantiasa marah. Biasanya pelaku akan mulai cari gara-gara dengan korban. Dia kalau ketemu korban bawaannya pengen marah, ngamuk, suka nyindir, suka menyalahkan korban, bahkan suka membuat korban itu kewalahan. Sehingga emosi korban juga ikutan turun dalam kondisi marah, benci, dan stres. Kewalahan adalah salah satu tanda kalau otak manusia mengalami stres. Kenapa korban harus dikondisikan dalam keadaan marah terus? Ada yang bilang korban santet itu dikondisikan dalam keadaan stres. Ada juga yang dalam kondisi marah. Baik marah atau stres, keduanya adalah bentuk emosi yang negatif dan ini membuat manusia sangat mudah sekali untuk dikontrol pikirannya. Dalam skala kesadaran Hawkins, emosi marah adalah emosi yang kecil energinya. Demikian juga dengan stres. Orang dengan energi yang kecil, dia cenderung mudah kehilangan kesadaran atas dirinya sendiri dan jadi sangat mudah untuk dikontrol orang lain. Meskipun memiliki skala energi yang kecil, tapi energi marah ini memiliki kemampuan destruktif atau daya rusak yang sangat besar. Dukun atau pelaku santet kerap menggunakan energi marah pada korban untuk merusak dirinya sendiri. Makin besar kemarahan korban, makin besar kebencian korban, maka korban akan semakin merasakan stres yang besar dan sakitnya itu makin menjadi-jadi. Nah, buat kalian yang pernah mengalami santet, coba diingat-ingat lagi. Pasti di saat kalian makin marah atau makin benci dengan pelakunya, maka di situ sakit kalian itu makin menjadi-jadi dan kalian makin merusak diri kalian sendiri. Dengan level kesadaran yang rendah ini pula, manusia akan kehilangan kesadaran terhadap dirinya sendiri atau self-awareness, sehingga pelaku santet atau dukunnya bebas mengontrol diri korban melalui pikiran tanpa ada kesadaran diri yang menghalangi. Sebenarnya, teknik memanipulasi kesadaran manusia menggunakan energi marah tidak hanya dilakukan oleh dukun santet, tapi teknik ini juga dilakukan oleh banyak politikus melalui media massa atau pemuka agama untuk membangkitkan kemarahan massa, sehingga rakyat bisa menjalankan agenda-agenda mereka untuk kepentingan politik mereka sendiri tanpa disadari oleh masyarakat. 3. Korban pernah terhipnotis atau bermimpi tentang pelaku. Untuk menghipnotis seseorang, belum tentu loh diperlukan sertifikasi tertentu. Kejadian hipnotis itu banyak terjadi di sekitar kita. Bisa dengan pengulangan kata-kata yang sama, bisa dengan memposisikan korban agar terpesona sehingga mudah diperdaya pikirannya, dan masih banyak lagi. Biasanya, pelaku santet di awal-awal akan membuat korban menyukainya atau berusaha mempesona korban, sehingga pikirannya menjadi lebih bisa menerima dan lebih bisa disugesti oleh si pelaku. Ini sudah masuk ke dalam ranah hipnotis, walaupun mungkin bertahap atau perlahan-lahan. Namun ada juga dukun atau pelaku yang sampai bisa masuk ke dalam mimpi korban dan memanipulasi pikiran korban di sana. Mimpi adalah ranah dari pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Sedangkan pikiran bawah sadar itu adalah pusat dari pemrograman manusia. Kalau pelaku santet atau dukun santetnya itu bisa sampai masuk ke mimpi korban, bentuk sugestinya menjadi sangat kuat. Bahkan bisa lebih kuat daripada interaksi yang dilakukan saat korban sedang bangun dan beraktivitas. Sebab kalau korban sedang beraktivitas sehari-hari, pikiran korban senantiasa berada di gelombang beta, dan ini lebih sulit untuk disugesti. Salah satu bentuk kontrol pikiran adalah dengan menanamkan program baru langsung di pikiran bawah sadar, dan ini bisa terjadi salah satunya lewat mimpi. 4. Korban menjadi sakit, stres, dan impulsif.
Setelah korban diprogram ulang pikirannya dan setelah korban kehilangan kesadaran diri atau self-awareness, disinilah santetnya mulai berkuasa. Korban menjadi sakit, stres, dan impulsif. Kalau dukunnya memerintahkan korban untuk lumpuh, korban biasanya akan lumpuh betulan. Kalau dukunnya memerintahkan korban untuk menyerahkan diri ke pelaku, maka korban akan melakukannya betulan. Banyak keputusan-keputusan yang dilakukan korban itu tidak berdasarkan pada pemikiran rasional dan cenderung impulsif. Karena di sini korban sudah dikuasai total oleh si pelaku santet atau dukun. Inilah yang disebut dengan fenomena santet atau sihir. Cara kerja santet dalam fisika kuantum. Di awal tahun 1900-an, ilmuwan fisika telah menemukan cabang fisika baru yang bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Ini disebut sebagai fisika modern yang berhubungan dengan dimensi kuantum alam semesta. Karenanya, cabang ilmu fisika ini disebut juga sebagai fisika kuantum. Di abad 17-19 Masehi, ranah metafisika seringkali dianggap khayal atau tidak nyata. Semua itu berubah ketika fisika kuantum mulai ditemukan di abad ke-20. Justru karena ada fisika kuantum, maka hal-hal yang dulu dianggap metafisika, ini pelan-pelan mulai bisa dijelaskan fenomenanya. Karena itu, dikatakan juga kalau fisika kuantum ini adalah jembatan antara dunia fisik kita dengan dunia metafisika. Uniknya, ternyata di level kuantum, hukum-hukum fisika klasik itu tidak berlaku sama sekali. Di dimensi kuantum, berlaku hukum-hukum lain yang sama sekali berbeda. Kuantum sendiri adalah level terkecil penyusun alam semesta. Jika kita zoom in, seluruh materi yang ada di dunia ini, termasuk sel-sel penyusun tubuh kita sendiri, maka akan kita temukan kalau sel-sel penyusun tubuh kita itu ternyata terdiri dari beragam jenis atom. Ketika atom kita perbesar lagi sudut pandangnya, maka akan kita temukan kalau atom itu sendiri terdiri dari partikel-partikel subatomik atau yang kita sebut sebagai zarah yang berukuran sangat kecil. Dan di antara zarah-zarah ini, ternyata mereka tidak melekat satu sama lain, melainkan mereka dipisahkan oleh medan kosong yang kita sebut sebagai medan kuantum. Medan kosong ini adalah energi. Medan kosong dan zarah-zarah penyusun atom inilah yang disebut sebagai dimensi kuantum. Dan ternyata kalau zarah itu kita zoom in lagi, ternyata zarah pun sebenarnya memiliki sifat seperti energi atau kekosongan. Di ranah kuantum, semua materi itu sebenarnya adalah kekosongan belaka atau medan energi kosong. Medan energi ini mengerut menjadi partikel ketika terjadi osilasi atau getaran atau vibrasi yang menyebabkan ia memadat membentuk zarah. Zarah dijaga satu sama lain posisinya oleh medan kuantum ini membentuk atom. Atom berinteraksi dengan atom lain membentuk molekul, sel, organ, hingga terbentuklah manusia. Demikian juga dengan materi-materi lain di alam semesta. Salah satu keanehan dalam fisika kuantum adalah fenomena sihir atau santet yang disebut sebagai quantum entanglement atau belitan kuantum. Di sini, dua partikel subatomik milik orang yang berbeda bisa berinteraksi satu sama lain, walaupun terpisah dalam jarak yang sangat jauh. Dan ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan kalau sel otak adalah bagian dari tubuh manusia yang paling mudah mengalami belitan dengan orang lain. Fenomena belitan kuantum ini pertama kali ditemukan oleh Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen pada tahun 1935 melalui makalah mereka yang berjudul EPR Paradox. Ini sebenarnya adalah makalah yang digagas oleh Albert Einstein yang ditujukan untuk membantah fisika kuantum itu sendiri. Pasalnya, Albert Einstein merasa fisika kuantum itu sangat absurd, dan walaupun dia yakin fisika kuantum itu benar, namun ada sesuatu yang kurang yang bisa menjelaskan alam semesta ini. Niat hati mau membuktikan kekurangan fisika kuantum, namun nyatanya EPR Paradox justru menemukan sebuah fenomena baru dalam fisika kuantum, yakni fenomena belitan kuantum atau quantum entanglement. Untuk memahami belitan kuantum atau bagaimana santet itu bisa terjadi, ini bisa dijelaskan melalui analogi dua orang yang bernama Bob dan Alice. Bob dan Alice adalah dua orang yang sama-sama saling kenal satu sama lain, dan masing-masing membawa elektron. Bob kemudian pergi ke tempat yang jauh sambil membawa elektronnya. Antara Bob dan Alice tidak ada komunikasi, baik melalui telepon maupun internet. Namun ketika Alice mengukur elektronnya, maka elektron si Bob akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama seperti milik Alice, meskipun Bob itu terpisah jarak ribuan kilometer. Misalnya ketika Alice mengukur elektron miliknya yang sedang berputar dan hasilnya adalah spin atas, maka elektron milik Bob juga menunjukkan spin atas. Kalau elektron Alice menunjukkan spin bawah saat diukur, maka elektron Bob juga demikian. Di sini Bob sama sekali tidak mengetahui kalau Alice sedang melakukan pengukuran karena mereka terpisah jarak dan tidak ada komunikasi apapun. Bagaimana jika Alice memaksakan hasil pengukuran? Misalnya, hasil pengukuran elektron
elektron tersebut dipaksakan agar spin atas, maka elektron milik Bob juga akan spin atas. Ibaratnya, jika Alice melakukan X, maka Bob tanpa sadar juga mendapatkan hasil X. Otak adalah organ yang atom-atomnya juga terdiri dari banyak elektron. Kalau Alice berniat menyapu halaman rumah, maka Bob akan menyapu halaman rumahnya sendiri. Kalau Alice berniat memelihara hewan di rumah, maka Bob juga memelihara hewan di rumahnya. Zarah-zarah dalam otak mereka ini saling terbelit, sehingga apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Alice, maka akan dilakukan pula oleh Bob. Yang dilakukan oleh Alice ini persis sama seperti yang dilakukan dukun atau pelaku santet terhadap korbannya. Dukun atau pelaku santet tinggal memikirkan sakitnya ini apa, maka zarah-zarah di otak korban akan menerjemahkannya menjadi realita. Akhirnya korban mengalami psikosomatis dan ini membuat tubuhnya sakit sendiri, tapi saat diperiksakan ke dokter penyakitnya tidak ada. Nah, fenomena Alice dan Bob ini dinamakan sebagai fenomena belitan kuantum atau quantum entanglement. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dua zarah milik orang yang berbeda ini bisa saling terbelit? Inilah jawabannya. Dalam fisika kuantum, semua yang ada di alam semesta ini merupakan satu fungsi gelombang yang sama. Fungsi gelombang ini apa? Ya, seluruh yang ada di alam semesta ini, termasuk seluruh atom, partikel subatom, dan medan kekosongan, atau medan kuantum yang menyertainya. Semuanya sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Bahkan kita pun, dengan orang yang tidak kita kenal, sebenarnya saling terhubung secara medan kuantum, meskipun kita mati-matian menyangkalnya. Apa yang terjadi di bumi bahkan bisa mempengaruhi apa yang terjadi di luar bumi. Itulah kenapa dalam pemahaman filosofi spiritual barat dikatakan kalau planet-planet yang mengelilingi bintang itu bukanlah benda mati, namun planet adalah sebuah kesadaran atau consciousness. Apa yang terjadi pada bumi bisa mempengaruhi komponen lain pengisi alam semesta yang ada di luar bumi. Dengan hukum yang sama, akhirnya kita bisa menemukan jawaban mengapa di level santet yang kuat, maka santet tetap bekerja sejauh apapun korban dipisahkan dengan si pelaku. Sebab cara kerja santet adalah menggunakan hukum belitan kuantum, dan ini bekerja di ranah otak, terutama di pikiran bawah sadar atau otak kanan. Tapi kenapa sih fenomena santet atau belitan kuantum itu tidak bisa terjadi pada orang yang tidak saling kenal? Ini balik lagi ke pikiran bawah sadar manusia. Pikiran bawah sadar adalah tempat manusia merekam data dan memori. Untuk bisa menyantet orang, pelaku harus mengakses kembali data-data dan memori tentang korban sedetail mungkin. Nah, memori dan data-data ini tidak bisa ada kalau tidak ada interaksi sebelumnya. Makin dekat interaksinya, makin intens interaksinya, maka makin banyak data yang terekam dan makin mudah santet itu dibuat. Interaksi juga diperlukan supaya pelaku santet ini bisa menurunkan level energi korban serendah-rendahnya. Biasanya korban akan dibuat marah atau kewalahan dulu atas tingkah toksik si pelaku. Karena ketika korban marah dan kewalahan, kesadaran diri atau self-awareness korban akan berkurang drastis dan korban jadi mudah untuk dihipnotis atau disugesti. Coba kalian perhatikan korban santet yang masih mengalami santetnya. Biasanya mereka cenderung berada pada kondisi stres atau marah. Karena dengan cara inilah korban bisa mudah sekali dimanipulasi otaknya. Itulah kenapa santet tidak bisa terjadi pada korban yang energinya besar. Orang yang energinya besar itu yang bagaimana? Gampangnya kalian bisa melihat level energi manusia di tabel skala kesadaran Hawkins berikut ini. Di dalam skala kesadaran Hawkins ini, kalau kalian masih berada di level survival paradigma, itu artinya energi kalian itu sedang rendah. Dan di sini kalian memiliki kesadaran diri atau self-awareness yang sangat kurang. Kalian akan mudah sekali dimanipulasi kesadarannya oleh orang lain. Sedangkan kalau kalian berada di level reason and integrity, kalian akan lebih sulit untuk dimanipulasi, apalagi disantet. Karena di sini level energi kalian sudah mulai besar dan pikiran logis kalian mulai dominan. Oh ya, santet itu juga sulit dilakukan oleh orang yang pikirannya rasional atau logis. Karena orang logis itu level energinya sangat besar, apalagi kalau kalian sudah berada di level spiritual paradigma. Ini energi kalian menjadi jauh lebih besar. Di level ini pula, manusia mulai menapaki tahap-tahap pencerahan spiritual, di mana di sini manusia mulai menyadari jati dirinya dan mulai menemukan hakikat diri sejati atau consciousness. Orang yang memiliki kesadaran diri sejati yang bagus, ini sangat sulit untuk disantet, bahkan dijatuhkan energinya kembali ke level survival paradigma saja sulit. Peradaban dunia sedang bergeser ke timur. Indonesia berpeluang menjadi pemimpin ekonomi dan peradaban di masa depan. Leluhur kita sendiri juga sedang menyiapkan kebangkitan peradaban Nusantara yang nanti berpeluang jadi pancar atau pusat dunia. Kalau kamu mengalami kebangkitan spiritual dan punya keinginan kuat untuk memperbaiki tatanan dunia yang sekarang mulai tidak seimbang, maka bisa jadi kamu adalah salah satu yang terpilih untuk ikut mempersiapkan peradaban Nusantara yang baru. Jika kamu punya visi dan misi yang serupa, yuk kumpul bareng aku di akhir tahun ini. Bareng-bareng kita kembalikan tatanan
tatanan dunia menjadi peradaban baru yang lebih berkesadaran. Saatnya kita kembali ke jati diri, yakni kembali menjadi bangsa Nusantara yang berkesadaran dan menjadi contoh peradaban yang seimbang dengan alam. Aku tunggu kehadiran kalian di gathering dan retreat akhir tahun ini untuk liburan sambil mempersiapkan diri menyambut tatanan dunia yang baru, yakni peradaban Nusantara. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang.